Corona berdampak pada psikologi. Loh kok bisa? Penasaran? Yuk tonton videonya sampai habis. Gara-gara pandemi COVID-19 ini akhirnya berdampak pada psikologi masyarakat loh teman-teman. Salah satunya adalah efek loss of control. Lumpuhnya kegiatan-kegiatan sosial menjadi tekanan bagi masyarakat. Pasalnya, keadaan hilang kendali ini dirasakan oleh masyarakat karena memang ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang membuat ketidakpastian masyarakat dalam menjalankan rutinitas kehidupan seperti biasanya. Dan ketidakpastian ini membuat khawatir kita semua sebagai masyarakat karena memang berubahnya semua tatanan kehidupan tidak seperti biasanya. Ini yang menjadi keresahan bagi masyarakat. Salah satu yang menyebabkan loss of control yang dirasakan oleh masyarakat ini adalah karena banyaknya sekali pemberitaan-pemberitaan dari media yang memberitakan terkait COVID-19 ini, seperti jumlah angka kematian yang semakin banyak setiap harinya, juga percepatan penularan virus ini, dan dampak terhadap ekonomi yang semakin melemah. Jika masyarakat terus melihat hal ini setiap harinya, ini akan menyebabkan kecemasan dan kepanikan masyarakat yang berlebihan, sehingga ini akan mengakibatkan krisis psikologi. Krisis psikologi ini dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan hidup karena memang masyarakat merasa kepanikan secara berlebihan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus bisa mengontrol emosi, mengontrol keadaan diri supaya bisa melihat bahwa kita harus membenahi mental kita dan menguatkan mental kita sehingga kita tidak berlarut-larut dalam mengalami krisis psikologi ini. Oke teman-teman, di sini saya ada beberapa tips untuk kalian semua, untuk kita semua ya tepatnya, dalam menguatkan mental diri kita. Yang pertama adalah kita harus sering melakukan sharing dan mendengarkan orang lain. Ketika kita merasakan sesuatu, jenuh, cemas, atau khawatir terhadap pandemi COVID-19 ini, kita bisa berbicara kepada orang terdekat kita atau bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Lalu yang kedua adalah jaga komunikasi kita dengan orang-orang terdekat kita, kalaupun memang itu melalui media digital, karena memang itu sebagai sumber kekuatan kita supaya kita tidak jenuh, tidak bosan, dan hari-hari kita diisi dengan ceria dan terhibur. Yang ketiga adalah ketika kita mencari sumber berita tentang COVID-19, maka kita harus mencari sumber berita dari sumber yang terpercaya. Contohnya dari WHO atau Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, atau juga melalui situs yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu www.covid19.co.id, supaya berita yang kita dapatkan adalah tepat, aktual, dan terpercaya. Yang keempat adalah ketika kita menonton berita, apalagi seputar COVID-19, maka selingi dengan tontonan-tontonan yang menghibur agar otak kita tidak terfokus pada pemberitaan itu, agar kita tidak terlalu cemas dan khawatir. Yang kelima adalah, ini yang paling perlu kita lakukan, kita harus berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ini menguatkan diri kita dan meyakinkan diri kita meminta perlindungan dari Tuhan kita. Yang keenam adalah jangan panik dan ikuti protokol kesehatan. Karena kalau misalkan kita panik, otak kita tidak bisa bekerja secara normal teman-teman. Maka dari itu inilah sumber utama yang menyebabkan kita krisis psikologi. Yang paling penting adalah kita selalu menjaga aturan protokol kesehatan demi keamanan kita dan juga keamanan orang lain.